Smart Business. Halo Smart Listener, ketemu lagi di Smart Business. Kali ini saya Uli Manalu yang akan menemani Anda untuk berbincang dengan salah satu narasumber kita. Dan hari ini kita akan fokus pada Anda Salesforce, salesperson yang lagi tanya-tanya nih. Di era sekarang ini sebenarnya apa sih yang perlu dikembangkan? Apa yang perlu dimantapkan lagi supaya ujung-ujungnya kan sales closing nih, ya kan? Bersama dengan narasumber kita di hari ini, kita sapa dulu ya. Ada Pak Indra. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam Pak Indra. Selamat siang Mbak Uli. Wow, seneng banget bisa ngobrol nih bareng-bareng sama Mbak Uli. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah bersedia ke studio Smart FM di Smart Business perbincangan ini. Yes. Kesibukan apa Pak belakangan? Kesibukan tetap jalanin bisnis, terus juga memberikan training-training kepada sales team. Mbak Uli. Jadi Pak Indra Kurniawan ini sales trainer, Yes. praktisi sales juga. Ya. Begitu ya Pak? Betul. Sudah berapa lama tuh di dunia sales trainer ini? Jadi saya kalau dihitung-hitung di industri sales itu sudah lebih dari 30 tahun loh. Wow. Nggak kerasa ya. 30 Awalnya tahun. nggak pede jadi orang sales, tapi ternyata setelah dijalani itu lebih dari 30 tahun Mbak Uli. Iya. Setelah dijalani lebih dari 30 tahun. Jadi pas banget untuk Anda salesperson yang sekarang sedang mencari jawabannya, langsung ketemu sama seorang praktisi sales yang memang sudah lama banget ada di dunia selling begitu ya. Pak Indra, kalau bicara soal salesperson, dunia selling belakangan ini, kita perlu akui ya, ada yang berbeda gitu. Ada yang bilang, hey, customer behavior itu berbeda, dan lain sebagainya. Terus apa sih yang perlu dimiliki oleh salesperson di era saat ini, Pak? Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi, Mbak Uli, sebenarnya kan dari dulu sampai sekarang, yang namanya selling, menjual itu adalah ketika kita bisa mengatasi dua hal. Yang pertama adalah ketika kita menemukan hambatan, ketika kita ketemu tantangan, gimana secara mental kita bisa mengatasi diri kita sendiri. Oke. Lalu yang kedua adalah bagaimana sih kita bisa menjalin hubungan dengan klien-klien, dengan customer kita. Nah, dengan perkembangan teknologi, dengan perubahan yang terjadi saat ini, kalau saya pribadi menilai satu hal yang salesperson itu sangat penting sekali, yaitu meningkatkan sumber daya mental. Nah, oke. Sumber daya mental. Kenapa sumber daya mental? Karena kalau misalnya kita hanya memahami aspek teknis bagaimana cara menjual, how to do-nya, tetapi kita nggak tahu bagaimana mengelola mental ketika kita ada sebuah harapan tapi tidak terpenuhi harapannya, itu akan menjadi problem, Mbak Uli. Jadi sumber daya mental sangat penting sekali yang dibutuhkan salesperson. Sumber daya mental. Jadi apapun yang terjadi di luar begitu ya, kita ke dalam lagi. Yes. Gitu ya. Jadi sumber daya mental itu kalau saya bisa jelaskan lebih detail, gampangnya itu adalah keseimbangan antara ketika kita mengelola data, mengelola informasi, mengelola klien dengan secara logika, tetapi juga kadang-kala kan kita juga perlu ada perasaan ya, Mbak Uli ya. Jadi keseimbangan itu, aspek sumber daya mental itu adalah ketika nanti suatu saat kita ketemu tantangan, ketika kita ketemu hambatan, kita bisa mengelola. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, justru orang sales itu perlu solusi, perlu kreativitas, perlu inovasi. Nah, kalau nggak bisa mengelola sumber daya mental, nggak bisa cari solusi, nggak kreatif, nggak inovatif. Sekarang kita perlu inovasi, perlu kreativitas. Jadi, kalau nggak kreativitasnya kita tingkatkan, maka akan sulit sekali. Oke. Begitu, Mbak Uli. Oke. Padahal ketika kita ada di dunia sales, kerap kali kita bilang gini, kita memberikan solusi. Tapi kalau salesperson yang butuh solusi, gimana lo mau kasih solusi gitu ya kurang lebih ya? Kalau solusi untuk diri sendiri aja nggak bisa berpikir, apalagi mau memberikan solusi buat klien kan, Mbak Uli? Siap. Nah, Pak Indra ada satu, saya nggak bisa bilang apa ya. Ya, kalau di dunia sales tuh kadang bilang gini, ketika Anda mau jadi seorang salesperson, nggak tahu nih ya teman-teman sales setuju apa enggak ya, harus jadi orang yang tahan banting dulu. Waduh, dibanting-banting berarti ya Pak ya, orang itu untuk menjadi salesperson. Bercandanya gitu. Kalau Pak Indra melihatnya gimana?
Iya, dibanting sebenarnya dari pengalaman saya juga enggak lah ya. Yang penting adalah apapun profesi menurut saya nggak hanya orang sales. Dan saya selalu berpikir everybody is a salesperson. Hanya kadangkala kita kalau tidak menjual sebagai seorang salesperson kan kita nggak menjual produk, kita nggak menjual barang. Oke. Tapi kan kita juga menjual ide. Seorang accountant misalnya, setelah membuat laporan keuangan juga melaporkan laporan keuangannya kepada direksi. Maka perlu meyakinkan direksi itu juga menjual gitu loh. Nah, kadang orang sales berpikir bahwa yang jualan itu hanya saya, hanya orang sales, padahal enggak juga. Jadi santai aja, relax aja, semua profesi ada konsekuensi. Yes. Hanya memang orang sales itu konsekuensinya salah satunya adalah ada penolakan. Yes. Seperti itu. Betul. Karena ujung-ujung dari satu bisnis kan penjualan. Yes. Betul ya Pak? Kalau saya selalu bilang teman-teman sales itu orang-orang keren karena dia yang menentukan atau sebagai ujung tombak satu bisnis itu bisa berjalan dengan baik begitu. Balik lagi ke penolakan. Betul. Siapa yang mau ditolak? Nggak ada satu orang pun yang mau ditolak ya Pak. Apalagi ketika kita udah ngajuin produk yang bagus, penjelasannya keren banget. At the end klien bilang, aduh sorry ya, kita pikir-pikir dulu. Gitu. Terus gimana nih kita sebagai salesperson bisa menghadapi penolakan? Gitu. Kan nggak mungkin nggak mau ditolak gitu Ya. kan Pak. Banyak sih rekan-rekan sales yang ketika saya training mereka bertanya kepada saya, Pak, gimana caranya supaya saya sebagai orang sales nggak dapat penolakan? Ya gampang menurut saya selalu memberikan satu tips. Anda jangan putuskan jadi orang sales. Ketika Anda memutuskan tidak jadi orang sales, maka Anda tidak akan menemukan penolakan. That's simple. Jadi menurut saya dari pengalaman saya pribadi, Mbak Uli, ketika kita jadi orang sales, ketika kita memutuskan ingin menjual sebuah produk, penolakan itu adalah satu paket dengan opportunity kesempatan kita untuk mendapatkan komisi penjualan. Jadi nggak mungkin sehebat apapun orang sales, sehebat apapun training yang diberikan, tetap penolakan adalah satu paket dengan omset, komisi. Kalau mau omset, mau komisi ya tetap ada penolakan. Oke. Sebelum nanti langkah-langkah bagaimana menghadapi penolakan, saya kok jadi teringat tadi Pak Indra sampaikan di awal yang perlu kita perbaiki untuk menghadapi era penjualan di masa-masa sekarang ini adalah balik lagi mental seorang salesnya gitu ya. Betul. Bagaimana salesperson memiliki mental itu, termasuk mental ditolak. Iya, mental ditolak penting banget ya. Kadang-kadang kan yang membuat seorang salesperson itu berhenti menjalankan profesi sebagai seorang salesperson karena memang dia nggak mau menghadapi penolakan. Padahal yang tadi saya katakan, penolakan itu adalah satu paket ketika kita memutuskan menjalankan profesi sebagai salesperson. Oke, dapat nih. Salesperson harus punya mental bagus, penolakan adalah makanan sehari-hari seorang sales begitu, tapi tetap aja ada harapan kok. Pastinya ada harapan di balik dari penolakan itu. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengubah penolakan itu akhirnya menjadi satu closing gitu Pak. Nah, penolakan menjadi closing. Yang paling penting saya pribadi memberikan makna terhadap penolakan. Penolakan itu adalah mekanisme bagi saya supaya saya bisa naik level. Jadi ketika saya jadi orang sales, saya tidak pernah menerima penolakan, berarti saya nggak akan bisa naik level. Ketika saya menghadapi penolakan, saya bisa mengatasi penolakan, maka level saya akan meningkat terus, kemampuan skill saya akan meningkat terus. Lalu, saya memberikan makna penolakan itu adalah yang tadi. Penolakan itu adalah satu paket ketika kita memilih profesi sebagai seorang sales. Jadi memaknai penolakan itu adalah kunci bagi orang sales supaya dia bisa merubah penolakan itu menjadi penjualan. Oke, mengubah penolakan menjadi penjualan. Berarti stop berpikir kalau yang menolak kita terus kita dekati, akhirnya kita akan tertolak terus. Tapi cari yang lain dengan menjadikan penolakan klien yang satu ini menjadi senjata untuk ke klien berikutnya kah? Betul. Jadi penolakan ketika saya sudah menyajikan presentasi tentang produk saya, tentang benefit yang bisa saya tawarkan kepada klien,
Lalu misalnya klien tersebut memang belum ada kebutuhan, Mhm. atau ada kebutuhan tapi kebetulan budgetnya tidak sesuai dengan produk saya. It's okay. Kalau saya berpikir selalu nanti ada kesempatan yang lain ketika dia sudah tahu bahwa produk saya akan memberikan benefit, bisa jadi suatu hari dia akan cari saya. Oke. Tetapi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh sekali ditolak lakukan terus ke satu klien, ya bisa jadi kadang-kadang klien kita akan melihat kita sebagai seseorang yang menyebalkan banget gitu loh. Tapi kita belajar dari satu penolakan ke klien, apa yang kita bisa perbaiki. Oh, penolakannya karena memang belum ada kebutuhan. Penolakannya memang karena belum ada budget. Nah, kita belajar. Lalu kita bisa tingkatkan diri kita di klien yang lain. Siap, siap. Pak Indra, closing sedikit saja komentarnya dengan pertanyaan ini. Apakah semua orang bisa menjadi salesperson? Semua orang bisa menjadi orang sales, semua orang bisa menjadi salesperson ketika ada kegigihan dan ketika ada sebuah keputusan. Oke, Pak Indra, di sesi ini kita sudahi dulu Smart Listener. Sampai di sini perbincangan kita di Smart Business bersama dengan Pak Indra Kurniawan, praktisi sales dan juga trainer. Kalau bicara mengenai seorang sales begitu ya, salesperson, Anda yang menantikan informasi berikutnya dengan topik berikutnya, ikutin terus Smart Business. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.